Selamat siang adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pengucapan syukur tahun ajaran baru. Pada siang hari ini kami dengan sukacita sekali boleh bertemu kembali dengan adik-adik. Kami percaya adik-adik penuh sukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Marilah kita masuk dalam ibadah syukur siang hari ini. Adik-adik semua, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61. Mari kita berdoa. Di siang hari ini Tuhan, kami bersyukur bertemu bersama-sama di dalam ibadah pengucapan syukur tahun ajaran baru dari anak-anak kekasih kami yang ada di Jemaat-Mu Bukit Zaitun. Kami mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu pada saat kami bersekolah, dan saat ini kami akan memasuki tahun yang baru, tahun ajaran yang baru. Mari Tuhan berkati setiap kami. Kami membutuhkan Tuhan, karena itu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memuji besarkan nama Tuhan. Kami akan menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati Bapak Penatua Jimmy Nafi yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang akan kami dengar bersama boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan hidup kami, dalam kami menapaki hari-hari yang baru di kelas kami yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima, berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 52. Selamat siang anak-anakku yang kukasihi di dalam Tuhan. Shalom.
Kita berjumpa lagi dalam kebaktian tahun ajaran baru, di mana setiap tahun kita adakan acara tersebut. Untuk itu kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga bersama-sama kami akan membahas sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu kami mohon, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu bekerja, dan kami boleh membuka hati dan pikiran kami, dan kami dapat mengerti firman Tuhan. Kesemuanya kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anakku yang kasihi, mari kita berdiri, kita sama-sama akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menaruh dalam hati dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom. Anak-anak sekalian, sudah cukup kita mendengar firman Tuhan tadi, bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Di dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik itu kita sukses maupun kita tidak sukses atau belum sukses. Nah, hari ini kita sama-sama akan sedikit membahas tentang bagaimana perjuangan kalian dalam 1 tahun ini paling tidak untuk mengikuti pendidikan yang luar biasa. Di samping itu memang ada halangan yang membuat pelajaran cukup terganggu oleh karena COVID-19 yang begitu luar biasa ganasnya. Tetapi saya percaya bahwa kalian semua anak-anak yang sangat luar biasa, sehingga walaupun kalian mungkin tidak bisa belajar di sekolah, hanya belajar di rumah saja, tetapi kalian sungguh-sungguh mau memperhatikan itu semua. Nah, kalian betul-betul harus mempersiapkan diri kalian, karena kamu anak-anak ini adalah anak-anak kusuma bangsa, bunga bangsa, harapan bangsa, penerus bangsa, generasi penerus. Nah, untuk meneruskan atau apa yang sekarang sudah ada membuat lebih baik, tentu kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menjadi yang lebih baik. Tentunya setiap perjuangan itu cukup berat, tidak gampang untuk menjalankan itu. Tapi apapun itu, gampang atau susah, kalian harus menjalankannya, penuh dengan segala macam resiko. Nah, kalian masih muda. Mungkin ada yang mengatakan bahwa anak muda tahu apa. Tetapi satu hal yang perlu kalian ingat, di Alkitab dikatakan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 12, dia katakan begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi tidak ada orang yang menganggap rendah atau menganggap enteng kamu orang muda. Kamu orang muda betul-betul harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan estafet ini. Kalian adalah penanggung jawab gereja ini paling tidak untuk ke depan. Saya pun juga dulu sama kecil dengan kalian. Dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk melanjutkan kepemimpinan di sini, minimal di situ. Tetapi bangsa ini begitu besar. Di antara kalian semua, kita tidak tahu besok. Mungkin ada yang jadi menteri, ada yang jadi lurah, ada jadi camat, bisa juga jadi presiden dan lain sebagainya.
Nah, untuk mencapai itu semua, tentunya kalian harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh supaya bisa tercapai cita-cita kalian. Apapun itu. Nah, semua itu ada risiko. Anak-anakku yang kukasihi, sejak dilahirkan, bahkan jauh sebelum dilahirkan, risiko sudah menanti kita. Sudah menanti kita, itu risiko itu. Saat orang tua kita memutuskan mempunyai anak, mereka pun sudah harus siap menghadapi risiko. Bayi yang baru lahir atau bayi yang dikandung tidak selalu tumbuh sehat. Tidak selalu bayi yang dikandung itu tumbuh sehat. Bisa jadi sebelum lahir ke dunia mungkin sudah gugur dahulu. Ada bayi yang baru lahir hanya beberapa jam atau beberapa hari sudah meninggal. Bahkan ada yang dalam beberapa detik saja sudah meninggal. Nah, berikutnya setelah lahir ke dunia dengan selamat, masih banyak risiko yang harus diterima oleh atau dihadapi oleh bayi. Orang tua begitu sayang kepada kalian. Begitu sayang juga kepada saya, tentunya saya juga dulu masih bayi. Bahkan orang tua kita, ibu dan bapak, bisa salah satunya berhenti dari pekerjaan mereka untuk mengurus kita. Entah bapak, entah ibu, tapi lebih cenderung ibu, meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anaknya. Karena apa? Kalau orang lain yang mengurus, risikonya juga besar. Untuk menekan risiko, orang tua terpaksa harus berkorban untuk kita. Menjaga anaknya. Supaya anak itu tidak sampai terjadi bahaya. Kalau orang tua sendiri yang mendidik anak tentu atau menjaga anak tentu berbeda dengan orang lain yang menjaga. Nah, itu yang harus kalian memahami dalam masalah itu. Sungguh-sungguh kita betul-betul harus paham tentang itu. Semua ada risiko. Risiko apa saja? Banyak risikonya. Kelihatannya sepele saja. Ketika saudara kamu tertawa, orang bisa mengatakan bahwa kamu itu tampak bodoh begitu. Menitikan air mata berisiko tampak sentimental. Merangkul seseorang berisiko akan terlihat dalam atau akan terlibat dalam kehidupannya. Menunjukkan perasaan berisiko menunjukkan kebenaran seseorang. Ini risiko-risiko yang harus diterima. Memaparkan pendapat atau cita-cita depan orang berisiko dicemooh. Cita-cita mau jadi apa, nak? Saya mau jadi pilot. Waduh, kalau dari depan, lalu dari belakang sudah seperti pilot. Kalau dari depan seperti bis, lanjut aja sendiri. Nah, sudah kita merasa terhina. Risiko bagi kita. Kita mencintai seseorang. Kalian rencana mau tembak cewek atau mau tembak cowok, juga ada risiko. Ceweknya bilang, saya enggak maulah, kamu tuh sudah hitam, jelek lagi, hidungnya pesek, saya enggak maulah, rambutnya keriting, sudah saya enggak mau. Cowok juga begitu, ketika kamu nembak cowok, cowoknya bilang, aku enggak mau deh, kamu tuh apa, cewek gendut, pakai bajunya aja ombrot-ombrot, enggak suka aku. Risiko. Nah, ini semua harus kita terima, karena memang keadaannya seperti itu. Kita terima untuk tidak dicintai oleh seseorang. Hidup berisiko mati. Ada risiko juga. Berharap berisiko putus asa. Kita berharap sesuatu. Kita mengharapkan orang tua memberikan kita mobil baru. Atau sepeda motor baru. Atau apalah namanya. Ketika barang itu tidak diberikan, kita menjadi apa? Menjadi putus asa. Nah, kita mencoba sesuatu berisiko gagal. Tetapi jika kita tidak berani mengambil risiko, berarti kita gagal sebelum mencoba. Kita harus mencoba semuanya, anak-anak. Semua itu kita bisa jalankan karena apa? Kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kalian. Syarat-syaratnya banyak, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan. Syarat-syaratnya diantaranya, paling tidak itu Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Pertama kita berdoa. Yakin dengan doa kita. Kadang-kadang kita sudah tidak mau berdoa.
Tetapi kalian harus sungguh-sungguh memperhatikan, kalian harus berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin tahun ini ada di antara kalian belum dapat apa yang diinginkan. Tetapi percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kalian bukan seturut dengan kehendak hati kalian, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak mau memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada siapapun setelah itu pemberian itu menyusahkan dia. Tuhan mau memberikan, tapi apa yang diberikan Tuhan membuat orang itu menjadi lega dan bahagia. Tetapi dalam perjalanan kadang-kadang kalian tidak bahagia. Mungkin kalian cita-cita atau berangan-angan bahwa nilai saya begitu tinggi jadinya. Tetapi setelah hasil diterima, nilainya jauh dari apa yang kalian harapkan. Mestinya saya masuk di SMP favorit, atau di SMA favorit, atau di universitas favorit, ternyata tidak bisa. Sudah begitu lagi, nilai semua sudah bagus, mau masuk, ternyata orang tua masalah ekonomi, masalah keuangan sekarang dalam keadaan sulit. Sehingga orang tua tidak bisa memenuhi apa yang seharusnya. Kalian kecewa. Tetapi yakin dan percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita ini, itu ada maksud Tuhan kepada kita. Marilah kita menyerahkan segala persoalan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan kalian menganggap bahwa kalian mudah. Tidak boleh. Orang muda harus semangat. Orang muda harus betul-betul memperhatikan keadaan. Seperti tadi yang 1 Tesalonika 4 ayat 12 toh, dia bilang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bahasa kasarnya seperti itu. Tapi engkau muda, engkau betul-betul harus sendiri. Karena satu saat engkau adalah pengganti orang tua-tua ini. Nah, untuk itu betul-betul harus mempersiapkan diri kalian supaya kalian memang menjadi orang-orang super, orang-orang yang betul-betul dipersiapkan oleh orang tua, oleh diri sendiri, juga oleh Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kalian sendiri. Tuhan tetap ada dan bersama-sama dengan kalian. Rajin belajar. Kalau yang lalu nilainya masih pas-pasan, tahun depan harus lebih tinggi lagi. Kalian jangan putus asa. Bagi yang masuk di perguruan tinggi, mungkin pengumuman belum keluar, tetapi seandainya kalian tidak diterima di perguruan tinggi negeri, kalian jangan berputus asa. Sebab persoalannya bukan soal di negeri atau di swasta, tetapi bagaimana kalian ini mempersiapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh dalam belajar, dalam tindak tanduk dan lain sebagainya. Kalian menjadi anak yang dengar-dengaran. Jangan kalian bilang, oh iya saya sudah dengar Tuhan Pak. Ya dengar Tuhan, tidak kelihatan orang tuamu tiap hari ada kamu melawan. Kamu harus taat kepada orang tua. Tadi kan sudah jelas di sini tuh di pembukaan tadi dia bilang apa? Di Amsal pasal 3 ayat 1-5. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya kita jangan mengandalkan kekuatan kita saja, tapi kita mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak sombong. Bahasa Jawanya bilang, jadi wong kuwi ojo dumeh. Jadi orang itu jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang saya pintar. Kamu pintar segala apa sih? Kamu pintar matematika. Belum tentu kamu pintar di lain. Nah, kita membangun kerjasama di antara teman-teman. Sehingga yang lebih bisa kasih ke kamu bisa lebih beli ke orang lain, yang kurang kamu tambahkan. Sehingga ada damai sejahtera di antara kalian semua. Jadi tidak menjadi orang yang sombong, tetapi kalian seperti padi. Tahu padi enggak? Nah, kalau kalian ke sawah lihat padi itu makin tumbuh, dia bukan makin naik tegak begini, tapi dia makin tunduk. Dengan bulirnya, dengan buahnya yang begitu banyak. Dia makin tunduk tetapi dia memberkati banyak orang. Banyak orang mendapat manfaat dari padi itu tadi. Demikian juga kalian. Makin pandai, kalian makin tunduk, tapi kalian juga makin bantu orang lain. Itu yang firman Tuhan katakan di hari ini. Yang sudah kalian dengar bersama-sama bahwa Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dari kita bersyukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik nilai kalian tinggi atau nilai kalian tidak tinggi, atau mungkin saja sesuatu dan lain hal tahun ini belum naik kelas, barangkali saja. Tapi kalian tetap bersyukur. Yang naik kelas juga bersyukur. Yang dapat masuk di sekolah negeri bersyukur. Yang dapat masuk di sekolah swasta bersyukur. Pendek kata kita bersyukur semua. Yang penting kita bisa menikmati pendidikan. Karena harus kalian ingat bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah dikarenakan banyak hal. Mungkin keluarga tidak sanggup, tinggalnya terlalu jauh. Kalau di luar pulau, di Irian sana orang tinggal di hutan-hutan, mau sekolah juga susah. Tetapi mereka terus bersemangat untuk bersekolah. Nah, kalian juga demikian. Itu yang harus ingat baik-baik. Biarlah firman Tuhan tetap tertanam dalam hati, dalam pikiran kalian. Dan melalui firman Tuhan, kalian diberkati dan kalian menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati kalian semua anak-anak. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi dari Kitab Bakti 244. Anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Khotbah yang sudah kalian dengar, biarlah itu semua, khususnya firman Tuhan, kalian dengar baik-baik tadi dan taruh dalam hati, dalam pikiran, hidup penuh dalam doa, taat kepada orang tua, guru, dan orang-orang yang lebih tua dari kalian. Saling menghormati di antara kalian sehingga hidupmu penuh berkat. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama-sama di hari yang berbahagia ini. Mungkin hati kami penuh dengan gundah gulana. Hati kami penuh dengan segala macam persoalan. Tetapi janganlah karena itu sehingga firman Tuhan itu tidak melekat dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami. Tetapi makin kami ditekan, firman Tuhan makin melekat dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami. Dan melalui firman Tuhan, kami semua boleh dikuatkan. Di masa muda kami mempergunakan sungguh-sungguh masa muda ini dengan baik dan benar. Mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam kehidupan selanjutnya dengan segala macam persoalan yang ada di dalamnya. Kehidupan yang demikian keras. Tetapi ketika kami bersandar kepada Kristus, bersandar kepada firman Tuhan, kami menjadi kuat oleh karenanya. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati para orang tua, Tuhan memberkati guru, Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kami.
biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh dalam iman, dalam pendidikan, dalam segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak ini. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan memberikan teguran kepada mereka ketika jalan mereka mulai menyimpang, sehingga tidak sampai jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Tapi Tuhan ada di situ. Firman Tuhan hari ini cukup mengingatkan anak-anak. Biarlah anak-anak ini menjadi taat kepada orang tua. Bagaimana mereka bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, lalu tidak taat kepada orang Tuhan yang kelihatan. Mereka taat kepada orang tua, akhirnya juga taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, dan taat kepada semua aturan. Terima kasih Bapak, anak-anak yang masih muda ini, Tuhan tolong bimbing mereka, sertai mereka, lindungi mereka dalam setiap hal, dalam setiap langkah kehidupan mereka, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga mendoakan untuk gereja kami di sini, GPIB Bukit Zaitun. Tuhan memberkati pendeta kami, Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati jemaat sektor 1, 2, 3, dan semua anak-anak yang ada di sana. Dan juga tentunya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, yang dengan begitu kuat, dengan jerih payah mereka, dengan sungguh-sungguh, sehingga acara ini bisa terlaksana. Tuhan memberkati semua yang terlibat dari Infocom. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan juga, dan lain sebagainya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya doa dan permohonan kami telah sampai kepadamu. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah Tuhan boleh menerima dan mendengar doa kami. Doa yang kurang sempurna ini. Karena di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 83. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang masih muda ini untuk menjalani hari-hari ke depan kami di tahun ajaran yang baru 2020 hingga 2021. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama yang telah dibawakan oleh Bapak Penatua Jimmy Nafi. Biarlah firman-Mu boleh Tuhan taruh dalam hati kami yang paling dalam, dan biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami yang masih kecil ini untuk memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar menjadi berkat bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Demikian juga untuk menolong sesama kami. Berkati juga bendahara-bendahara kami untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan nyanyi dari Gita Bakti 116. Anak-anak saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bersama-sama boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tetap ada dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami, dan melaluinya kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Kami yakin bahwa berkat Tuhan menyertai kami, dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga melalui pengertian Tuhan berikan hari lepas hari, kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.